Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Makasih. Bismillah, hai semuanya, ketemu lagi dengan Umi Una Family. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada ya. Oh ya teman-teman, kali ini aku mau awali kegiatan aku dengan mengganti spray dulu ya. Untuk spray biasanya aku ganti 1 minggu sekali ya teman-teman ya, supaya tidak terlalu kotor. Oh ya teman-teman, bagaimana nih kegiatan anak-anak selama di sekolah? Mungkin ada yang bercerita ya, apalagi sekarang ini anak-anak sudah mulai belajar dengan normal ya. Walaupun belum ada buku paket ya, tapi jam pulangnya tetap seperti biasanya. Kalau di sekolahnya Mbak Jasmine itu belum dibagikan buku paket ya teman-teman ya. Jadi kemarin-kemarin itu hanya dibagikan buku tulis sebanyak 5 lembar. Ya mungkin masih menunggu ya teman-teman ya, karena emang biasanya kalau di kelasnya Mbak Jasmine itu untuk buku paketnya sendiri memang agak telat teman-teman, apalagi dia itu masuk kelas unggulan, dan kalau yang kelas reguler itu sudah dibagikan buku LKS seperti itu. Mungkin di tempat kalian juga ada yang seperti itu ya teman-teman ya, ada yang bukunya sudah dibagikan dan ada yang belum dibagikan. Ini aku beraktivitas saat anak sudah berangkat sekolah ya. Jadi pagi-pagi sekali aku sudah nganterin anak-anak sekitar jam setengah 7 pagi. Karena anak-anak pulang jam 12 dan jam 1 ya. Kalau Mbak Jasmine itu pulangnya jam 12 dan si abang itu pulangnya jam 1 lewat 10 menit. Karena jarak dari rumah tidak terlalu jauh, jadi kadang aku molor-molor dikit ya teman-teman ya. Paling dari rumah itu hanya butuh 5 menit saja bolak-balik ya. Sangat dekat sekali. Nah ini aku lagi pasang-pasangin spraynya dulu ya teman-teman ya. Seperti biasa warna kesukaanku warna pink. Aku tuh suka banget sama yang namanya warna pink. Entah kenapa ya. Pokoknya warna pink itu menurut aku cewek banget lah. Apa ada teman-teman yang satu selera sama aku ya, yang suka warna pink juga? Yuk unjuk tangan ya, berarti kita sama. Sebenarnya spray ini ukurannya agak kebesaran ya teman-teman ya, karena kemarin aku tuh pesen yang tingginya itu sampai 30-an ya, padahal kasur aku itu tingginya cuma 20-an. Jadi agak lebih gitu loh teman-teman, tapi nggak apa-apa lah, nggak kelihatan juga ya kalau udah dilipat di pinggirnya kasur tuh. Setelah pasang spray, lanjut lagi aku mau pasang sarung bantalnya ya teman-teman ya. Nah kalau untuk sarung bantalnya si spray ini sih cuma dapat 2 sarung kepala dan 2 bantal guling ya teman-teman. Jadi ini aku padu-padankan dengan sarung bantal sprayku yang lain ya. Pokoknya dicocok-cocokin lah biar matching gitu ya teman-teman ya. Maafin ya teman-teman ya kalau vlog aku kali ini itu benar-benar edisi beberes di rumah ya. Paling cuma kayak pasang sarung bantal, terus sapu-sapu dikit, kemudian aku beres-beresin, aku pindah-pindahin barang gitu kan ya. Semoga aja kalian gak bosen ya teman-teman ya, pekerjaanku ya itu mulu ya. Mau gimana lagi, karena memang itu sudah jadi rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga ya. Aku harap kalian gak pernah bosan ya teman-teman ya nontonin vlog aku tentang beberes rumah. Pengen sih rasanya next time aku berkegiatan di luar lagi ya. Cuman kalau untuk sekarang sih lebih fokus di rumah dulu. Aku mau ngomong apa lagi ya? Sebenarnya bingung sih kalau voice note kayak gini ya. Mau menceritakan apa sama kalian semua. Pokoknya ngobrol seadanya aja ya teman-teman ya, biar kalian itu nggak bosan ya. Walaupun video aku sama voice note aku kadang rada-rada suka nggak nyambung ya. Maafkan ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Yang penting itu adalah aku bisa bercerita sama kalian, ngobrol sama kalian walaupun via online. Siang-siang kayak gini enak banget kalau kita
kita minum es kelapa ya teman-teman ya. Kebetulan aku voice note-nya itu di siang hari. Jadi kepikiran aja kalau minum es kelapa itu kayaknya seger ya. By the way, kalau ngomongin es, aku ngerasa tuh beberapa hari yang lalu tenggorokan aku tuh rasanya gatel teman-teman. Mungkin karena kebanyakan minum es ya. Terus hidungku itu seperti rada-rada bindeng ya. Ya mau gimana lagi teman-teman ya, emang cuacanya kan mendukung kalau kita minum es di siang-siang hari ya. Ya semoga aja aku tuh dikasih kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala biar tetap sehat bisa bekerja sebagai ibu rumah tangga seperti biasanya ya. Karena memang ibu rumah tangga itu dilarang banget untuk sakit. Kalau ibu rumah tangganya sakit, tentulah pekerjaan rumah itu bakal amburadul ya teman-teman ya, nggak ada yang pegangin. Karena kalau kita sakit itu kita tuh kayak maksain diri tetap untuk bekerja ya. Maksudnya gini loh, walaupun kita sakit, kita tetap tuh kepikiran sama kerjaan yang ada di rumah gitu, yang ini belum selesai, yang itu belum selesai. Jadi mau tidak mau tetap kita kerjakan ya kan teman-teman. Itulah sebabnya kenapa ibu-ibu rumah tangga itu memang benar-benar harus strong ya, harus punya tenaga ekstra. Tapi nggak apa-apa banget kalau emang kita itu lagi bad mood ya, atau lagi pengen males-malesan, nggak apa-apa banget teman-teman. Karena aku juga kayak gitu, kalau memang aku lagi males-malesan, aku nggak ngerjain seharian pekerjaan rumah itu. Jadi kayak masak aku beli, terus kadang nyapu aku entar-entarin, besok baru aku nyapu. Kayak badan tuh bener-bener butuh istirahat gitu loh teman-teman. Dan alhamdulillahnya suami nggak pernah komplain ya, nggak pernah protes. Jadi dia itu maklum banget misalkan kalau aku lagi kecapean teman-teman. Sekali boleh lah ya kita tuh punya waktu untuk diri kita sendiri, menyenangkan diri sendiri kemana gitu ya. Seharian tuh kita nggak pegang atau menjauhkan diri sejenak dari yang namanya pekerjaan rumah. Tapi kadang-kadang pikiran itu walaupun kita udah keluar nih ke suatu tempat untuk pergi ngopi atau pergi santai-santai, pikiran itu tetap ada ya teman-teman ya. Oh ini belum selesai, itu belum selesai. Tapi dibawa santai aja ya, jangan terlalu dipikirin. Takutnya nanti berdampak sama kesehatan kita juga. Nah, setelah aku kelar pasang spray di kamar, ini aku mau lanjut lap-lap mejanya dulu ya teman-teman ya. Ini ada ketumpahan bekas makanan, jadi aku lap pakai tisu aja ya teman-teman ya. Aku basahi sedikit biar nggak nempel, dan aku seneng banget sama penampakan mejaku kali ini ya, jadi cerah. Nah teman-teman, seperti yang kalian lihatlah penampakan rumahku ini ya teman-teman ya. Dan ini aktivitasnya aku lanjutin setelah aku jemput anak-anak sekolah. Mereka itu lagi nonton dan kakak Jasmine itu lagi makan ya. Tadi itu dia bawa menu MBG nggak habis di sekolah, jadi dihabisin di rumah teman-teman. Ya seperti inilah realita yang ada di rumahku ya teman-teman ya. Seperti yang kalian lihat bahwa rumahku itu tidak selalu rapih ya. Apalagi aku tuh punya bocil. Walaupun sudah SD tapi tetap mereka tuh seneng banget yang namanya main dan berantakin mainannya teman-teman. Kayak tadi kaos kaki habis pulang sekolah nggak diberesin gitu kan. Kadang aku tuh suka marah-marah juga ya kalau mereka tuh pulang sekolah seragam atau kaos kakinya itu nggak diberesin ke tempat seharusnya. Aku juga emak-emak biasa yang pada umumnya suka marah-marah kalau anaknya itu tidak mendengarkan apa yang diperintahkan ya, seperti menaruh seragam di tempatnya dan menaruh kaos kaki di dalam sepatu. Ya seperti itulah teman-teman. Nah ini setelah aku beres-beresin yang di luar, lanjut lagi aku sapu-sapu dulu dari kamarku dulu. Senang banget rasanya ngelihat rumah itu udah bersih dan rapi ya teman-teman ya. Tapi
Tapi emang dasarnya kalau kita punya yang namanya anak-anak itu kadang itu hanya bertahan untuk beberapa saat saja, setelahnya sudah mulai kembali ke setelan awal ya. Ini aku mau sapu-sapu di kolongnya juga ya teman-teman ya, nggak terlalu banyak debu juga. Pokoknya kita usahakan rumah kita itu selalu rapi dan bersih, walaupun setelah itu akan acak adul lagi, nggak apa-apa ya. Menurut aku anak-anak itu punya fasenya sendiri ya. Nanti kalau mereka sudah besar, inilah yang kita rindukan, rumah-rumah yang berantakan ya kan, mainan-mainan yang kesana kemari, itu nanti yang akan kita rindukan kalau mereka itu udah pada besar, udah pada sekolah di luar ya kan. Yang penting saat ini kita nikmati saja apa yang ada dekat dengan anak-anak, dengan tingkah lakunya mereka, kita nikmati saja ya teman-teman ya. Yang penting kita selalu berdoa supaya kita itu diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, supaya nanti tuh kita bisa melihat anak-anak kita itu bisa menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang soleh dan solehah ya kan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, lanjut ke video. Ini aku lagi serok-serok si debunya atau si sampahnya. Jadi seperti inilah teman-teman, teras aku itu lebih tinggi dari ruang tamu aku ya. Karena emang rencananya itu nanti si ruang tamu ini pengen aku naikin lantainya teman-teman. Doain ya, mudah-mudahan ada rezeki. Setelah aku kelar sapu-sapu di bagian dalam, sekarang saatnya aku sapu di bagian teras. Tapi sebelumnya aku mau pindahin si rak putih ini dulu ya. Ini rak putih awalnya ada di dalam kamar anak-anak ya, tempat aku taruh si boneka-boneka. Terus aku gantilah dengan rak susun. Jadi bonekanya anak-anakku itu aku taruh di rak susun. Kemudian rak putihnya itu aku keluarin taruh di ruang tamu lah ya. Nah, pengennya itu nanti aku bakal taruh bunga-bunga di situ teman-teman. Entah itu bunga asli atau bunga sintetik, nanti kita lihat ya. Aku itu sebenarnya suka banget sama yang namanya tanaman teman-teman. Dulu teras aku itu penuh sama tanaman hidup, apalagi waktu mama aku masih hidup. Karena hobi kita itu sama, suka dengan tanaman, jadi rumah ini itu hijau terasnya teman-teman. Tapi semenjak beliau meninggal, aku tuh rasanya agak males-males gitu loh teman-teman untuk tanaman hijau. Tapi next time aku ada rencana pengen taruh tanaman hidup di ruangan ini supaya lebih segar aja. Kangen banget sama suasana rumah yang dulu ya teman-teman ya. Next time aku bakal tampilin rumah aku yang dulu penampakannya seperti apa. Jadi tuh orang kalau masuk ke dalam rumah itu bawaannya segar teman-teman, karena banyak tumbuhan hidup. Doain ya teman-teman ya, nanti aku ada rezeki aku bisa beli-beli bunga hidup, terus aku taruh di terasku biar kelihatan sejuk dan bersih ya teman-teman ya. Oke, ini aku udah selesai rapi-rapinya, beres-beresin kursi-kursi. Jadi sampai di sini dulu vlog aku hari ini. Makasih banget ya teman-teman ya udah nemenin keseharian aku, ocehan aku. Bye bye.